mereka ambil, tapi sekarang kita udah masuk ke dalam fase ban unpick di game yang kedua. Masih Falcon first Epic pick. Brand kembali lagi nih mengamankan first ban dan juga first pick. Ada Angela dan Valentina muncul lagi. Yap, dan bahkan Link ya masih di respect juga sekarang. Link di ban, ada Chip bersama dengan Mino. Nah ini sekarang jadi pertanyaan. Loi kah? Yap, apakah Loyi akan masuk ke dalam ban phase-nya atau bakal dilepaskan dengan nge-ban satu hero yang berbeda lagi? Sekalinya Lui di band kali ini ya bisa jadi kan seperti apa yang udah kita bicarakan Dari tadi, setelahnya. potensi untuk dari Paramisnya bisa nongol lagi di game ini. Valentina udah nggak ada juga masalahnya, dan ternyata Teris lah. Wah. Ya. Oh, Langsung langsung. Loyi yang diambil tadi. Dan wow banget Lung. Wow Oh, iya. banget, ini muncul dari bawah. Kok bisa ya? Iya, itu berarti lagi baris di bawah semuanya. Lagi baris Kecuali ya. 6 hero tadi ya. Yo yang masuk-masuk Ya itu ya. udah masuk asrama lagi tuh. Masuk kamar, masuk Ya udah kamar. di band, masuk. Agak manual ya berarti. Tapi sekarang kita melihat dua pilihan awal dari XYJ ya. Dari scan banyaknya hero yang mahal menurutku, mereka milih ke arah Moskov dan Arlott. Ya, Moskov mungkin lebih ke draft mereka sih, mereka lebih prepare ya. Kalau Arlotnya ya ini dia seperti yang dibahas tadi, bagaimana apakah memang cocok di sini Arlott untuk bermain sebagai XP agresif atau bakal dimainkan sebagai roamer. Dan sedangkan editnya sudah mulai berpindah bersama dengan Roger kembali dipegang oleh Super Mario. Gameplaynya berarti bakal sedikit berubah dari Falcon Epic Brand dengan ngebawa Edith. Tapi masih efek sisi juga sih, Om. Sebenarnya enggak sih, kalau Falcon Emperor nggak berubah banyak. Mereka tetap hampir sama lah dengan ngebawain Tigreal ya. Iya, Cuman bedanya di sini ya skill 1-2-nya kan, onward-nya dengan Earthshatter-nya. iya. Ya, jadi bakal efek crowd control-nya dia. Kalau tadi Pak Pulung kan bilang ini siapa yang nggak punya damage, Tigreal doang. Nah Iya. sekarang dikasih, Nah sekarang Edith punya damage. betul. Kayak 4 masih kurang deh kan. 5 ya, oke. Dan tiga-tiganya bahkan bisa kan sekarang buat kasih damage-nya dia. Ya meskipun memang masih ada Vexana yang diambil, tapi tiga Oke. hero yang sudah dibuka seperti ini membuka kesempatan untuk munculnya utility jungler untuk bisa dipakai oleh Falcon Epic Brand. Iya. Dan sekarang benar-benar dihabisin juga sih. Ada Barats, ada Frenterin, tinggal Baxia mungkin. Yep. Ini misalkan Baxia, tapi itu juga melepaskan dari assassin yang masih tersisa juga gitu loh. Iya ya. Nolan nih Ben. Dan Nolan yang di ban, oke. Sekarang Hayabusa ada, Julian ada, itu pun masih bisa digunakan. Mereka mau menggunakan utility jungle juga masih oke gitu. Ini ya kalau sampai masih ada Julian lagi, wah Wah. kacau sih Falcon Epic Brand. Mereka kayak mulus banget gitu loh buat mainin draftnya mereka. Mereka punya crowd control yang super rame. Udah banyak banget sekarang. Iya, ini Edith agak makan tempat ya. Iya, makan tempat itu Roger kehalang loh. Kasihan Roger. Bisa Roger. ke kanan dikit nggak kira-kira? Wah, ini detail Akai ya. Oke, akhirnya diambil. Oh. Akai langsung diambil buat sekarang. Ada Julian Berarti lagi. Akai jungler kah? Kemungkinan ya, Kemungkinan ya. kemungkinan ya. Jadi bisa saja kan membuka ini potensi untuk mereka bisa menggunakan lagi satu hero damage lagi Om. Dan untuk di area XP-nya. Dan kemungkinan kalau untuk gue pribadi nih Edith-nya akan berada di roamer. Hmm? Lalu di XP-nya mereka baru akan mengamankan badan dari Claptis itu sendiri. Ya bisa banget sih. Banyak lah, banyak cara-cara. Bahkan Edit memang masih flex ya sekarang. Grok, flex Oh Edit. no, dan ternyata Grok. Oke. Grok roamer muncul sekarang ini untuk bisa menahan ya heavy spin tadi dengan anti-CC dia Power of Nature. Dan Cloud ternyata. Dan Oh, kita akan dibawa Roger. untuk flex pick. Rogernya yang Tampak bakal belakang. bermain sebagai jungler. Tapi ini terlalu beresiko nggak sih Om dengan ya Enggak Grok bukan dong. tipikal badan banget. Ini aku sebagai sales Skypiercer seneng ngeliatnya deh. Oh ini berarti Masih berubah sampai ke item nih ya? Iya dong, jelas. Sampai ke item ya. Tadi kan kalau kita lihat kan dari gold cleaner first itemnya itu Windtalker. Iya. Nah ini kemungkinan bisa jadi Skyfiercer buat first itemnya. Meskipun saya bisa Buat salah. Oke. Emang garis keras banget. Iya. Garis Satu keras pilihan kembar. terakhir, Arlott. Possibility-nya Arrow Roamer. roamer. Arrow Roamer. Berarti XP nih masih kebuka. Ya, kecuali kalau kalau mau sekarang ya. Freya ini bisa banget loh. Freya di sini. Freya kalau mau. Sulit gak sih Om? Sulit tapi bisa. Bisa. Sulit banget sih kalau menurut gue pribadi. Apalagi selagi ada Lui, Freya bakal sulit banget sih Om. Dia pasti bakal tertahan lagi dengan efek duality atau pasif duality. Kalau mau sekali tabrak dengan Yuzuf juga mungkin masih bisa. Lolita. Tapi ternyata Lolita ini berpindah lagi Arlott-nya loh. Oke, Next Arnold lagi. yang main sebagai XP lane ya. Oke, agak sedikit berubah memang tapi Lolita yang bakal dipakai untuk bisa ngembalikin keadaan. Mungkin open fire dari Roger bisa ditangkis lah dengan dia. Guardian Reflection. Yap, Guardian Reflection ya. Ya, atau ini kan hero momentum juga kan. 19 ini bisa jadi untuk bisa connect tapi ya sekali lagi wild charge dari Grok yang harus diwaspadai apalagi wild charge plus flicker. Ini sering menjadi momen-momen montage untuk siapapun yang menggunakan Grok. Iya, dan baik lagi apakah early ini akan menjadi penentuan
dengan hero-hero yang bisa dibilang cukup banyak nih kalau Jelas. setup yang bisa dibawa Kalau- sama XYG. Kalau aku ngelihat Roger, selalu aku bisa bilang sih 5 menit awal ini kalau Rogernya dapat makan banyak, wow itu gamenya bisa dipegang langsung dengan mereka. Karena susah banget buat bisa stopin Roger yang lagi snowball. Ya tapi setidaknya untuk sekarang mereka punya sisi yang gede untuk pemain dari Xianyu. Tapi damage early-nya cukup nggak kira-kira? Oke, so langsung aja kita berikan kepada caster kita yang bertugas Ranger Mas dan juga Aul. Alright, terima kasih banyak tentunya kali ini untuk para penonton dan juga Devin, thank you so much. Oke. Tapi kita langsung menuju ke dalam lane of town dan para pasukan dari tim Falcons AP Brand kayaknya menolak untuk dihadang early game plan mereka. Oke, tapi mereka sekarang ngebawa juga untuk ya setidaknya asuransi nantinya ya di arah late game Super Marco dengan Cloud-nya. Namun kali ini Long, apakah akan bernasib sama seperti sebelumnya? Dengan Moskov pula yang dibawa, tapi sekarang KLVJ lebih akan bermain agresif harusnya dengan Arlot. Yang ternyata di-flexible-in juga, tapi immune, Piu, ternyata pagi-pagi udah langsung Purify dikeluarkan. Mereka udah mulai tahu siapa mastermind dan first lockdown Xianyu Gaming. Mereka udah mulai tahu siapa yang harus mereka hadapi. Di mana view ditutup dan para pasukan dari Xianyu Gaming. Mereka mendapatkan sedikit nafas untuk bisa merombak jungle dan bahkan jangan lupakan KLTZ dengan Rogernya. Snowballing harus ditutup dan Gotyang di depan sana harusnya udah mulai memberikan pressure para pasukan dari tim Xianyu Gaming. Mencoba untuk membalas kembali. Sedangkan Fantasy kali ini harus mundur ke belakang dan ingat Fantasy mereka bisa tumbang kalau misalnya dipaksa oleh Sarchion. One last hit dan Fantasy ter-take down bersama dengan KLTZ. Look at Xianyu Gaming. Langsung perkasa, mengamuk dan ternyata power yang mereka miliki saat ini berada di area XP lane mereka dengan damage yang cukup kuat dari KLVG. Oke, bahkan 3 poin kill di menit yang pertama untuk Xianyu Gaming. Mereka merubah strateginya, bermain lebih agresif dan mereka tahu siapa yang memang harus ditutup dulu pergerakannya agar tidak mengganggu View yang menjadi first blood bagi Xianyu Gaming. Ini branded nih, menjadi domino effect yang harus bisa dihadapi oleh Falcons Every Brand dan mereka harus stop. Karena kita tahu bagaimana juga untuk Roger dengan butuhnya juga snowballing effect-nya, ini udah mulai ditutup nih semenjak juga dia harus tumbang satu kali. Dan walaupun memang dalam keadaan yang tertinggal, tapi Falcons AP Brand sepertinya mereka nggak akan merelakan turtle ini bisa didapatkan secara free. Karena Ogwen juga udah mulai ngezoning keberadaan dari Z-nya, sedangkan Purple Buff View kembali menjadi pilihan utama oleh para pasukan Xianyu Gaming. Lihat damage yang diberikan oleh seorang View. Memang cukup sakit dan bahkan dengan Eternal Cut membuat para pasukan dari tim Xianyu Gaming mereka standby menuju ke arah turtle yang mereka miliki tanpa ada kontes harusnya. Karena Flame TC tidak akan mampu untuk marah semuanya. Lihat, Xianyu Gaming membalaskan kepada Falcons AP Brand dan bahkan turtle mereka amankan. Apakah downloading game udah mereka mainkan di sini? sepertinya ya, karena mungkin game 1 cek ombak dulu nih. Apalagi kan ini menjadi match pembuka juga bagi mereka di panggung megah dari MSC ini. Dan ternyata di game yang kedua mereka sudah adaptif banget. Mereka udah mulai menunjukkan bahwa mereka tidak selemah itu. Mereka membuktikan bahwa kali ini mereka mendapatkan 3 poin kill. Objektif juga dapat, tapi KLTZ sekarang sudah mulai dikejar lagi. Dan bahkan Dominant Blast ternyata terlalu terburu-buru dan gagal untuk bisa menyetop keberadaan dari KLTZ. As long snowballing effect yang dimiliki dari Roger ini ditutup jadi nggak masalah dan bahkan membuat chance kecil untuk langsung fokus ke arah Skypicer. Karena kalau misalnya tadi snowballing, Skypicer itu akan menjadi target utama oleh seorang Roger. Sorry yang mau sebagai sales dari Skypicer. Dan bahkan di depan sana KLTZ harus meredamnya dulu karena kemungkinan besar itu akan ada di tangan KLTZ nanti. Ketika dia udah megang snowballingnya. Saat ini, early game, yang tadi kenapa Baxia ditutup, ini untuk menghindari hal ini loh. Tapi ternyata memang dengan menutup ke arah utility jungler masih ada yang terbuka ya. Akai ternyata menjadi kunci dan Long sekarang udah dapetin space nih dan bahkan ada diversion. Diversion menuju ke arah top lane, mereka akan coba memaksa team fight. Dengan adanya view di depan sana nampaknya plating full yang didapatkan Long membuat dari Super Marco gak bisa berbuat banyak. Bahkan lihat, bukan hanya platingan yang full, tapi bahkan bisa mendapatkan seperempat darah dari turret yang dimiliki Super Marco. Dan ini juga perbedaan dari segi matchup-nya ya. Roger versus Moskov di game yang pertama. Kita tahu bagaimana Roger juga memenangkan dari segi matchup dan untuk kali ini Cloud dipaksa untuk mundur, diberikan zoning atas Eternal's Guard juga yang dibuka oleh Yuan. Dan bahkan satu buah outer turret hampir hancur di bawah menit yang kelima. Ini bisa kita bilang adalah salah satu timnas bumi yang ada di dunia untuk MLBB. Siapa yang tak kenal Falcons AP Brand? Tapi yang aku sangat suka dengan kondisi ini adalah Xianyu Gaming memberikan perlawanan di early. Mereka tahu siapa mastermind-nya. Mereka coba mulai fokus terhadap seorang View di depan sana. View akan coba menutup jalannya Yon.
Sedangkan KLVG masih coba untuk menahan seorang Fantasy. Meanwhile di belakang sana Cloud Gaming, mereka harus mulai fokus karena turtle-nya udah mereka coba lepaskan. Heavy Speed menjadi jawaban karena menggunakan Akai adalah salah satu jawaban untuk mengadu ke dalam objektif. Apakah mereka mampu? Karena KLVG is on the way. Dan what the retribution gagal untuk mendapatkan ke arah turtle. Tapi lihat KLVG save the day for this time. Tifa tidak akan bisa dibiarkan begitu saja. Purifier Game save the day untuk seorang Long. Tertancap dan Blast sudah terus Super Marco. Tidak ada artinya. Dia masih tidak terlalu cukup. Meanwhile Curtis yang akan menjadi pilihan utama. Satu poin kill tadi ditukar dengan 2. Mampukah Kaltisi memberikan keadaan dan itu dia. Kaltisi double kill. Looking for triple kill. Itu juga top lane. Mereka dengan sabar. Tidak mau terlalu terburu-buru karena vengeance dari KLVG sangat sakit. Dan lihat. Dia biarkan sekarang dulu KLVG-nya. Likan Pounce supaya berhasil mendapatkan satu poin kill. Dia kasih ke sosok Kaltisi. Dan ini dia snowball yang sudah mulai dipegang oleh Falcons Epic Brand. Yes, dan inilah titik tapi Spirit Destruction tidak akan terburu-buru. Gak berani harusnya. Gak berani. Harusnya. Terlalu jauh juga dan terlalu dalam. Dan kita akan melihat bagaimana replaynya. Teamfight jaga panjang. Wow. Chaining, crowd control juga yang memang bisa dipegang sama View. Dan eksekusi yang begitu matang, eksekutor dari KLTZ berhasil mendapatkan double kill. Dan KLVJ ini coba untuk kembalikan keadaan lagi, Vengeance-nya dibuka dan bahkan dia mulai maju lagi bermain dengan Vengeance. Tapi ternyata masih ada wild charge yang membuat akhirnya KLVJ harus terkena stun selama 1,8 detik. Dia fokus menuju ke arah View, Purify Gaming, not save the day for this time. Karena damage yang diberikan terlalu banyak terhadap seorang View. Instan saja, tapi lihat KLTZ akan coba masuk ke arah Z. Mereka sudah mulai tahu dengan adanya 4 pemain yang standby menutup ke arah seorang KLTZ. Membuat Z selamat. Dan bahkan balik lagi sebelumnya. Di game yang pertama aku udah bilang sama Aul, the mastermind-nya ada di View. Dan lihat Wata! Berhasil mendapatkan 2. Fokus ke arah belakang. Tapi Ogwa terkena damage yang cukup besar dari seorang KLVJ. Meanwhile, dari Super Marco mencoba untuk memberikan standby position. Tapi nampaknya dia tidak akan bisa masuk lebih dalam lagi. The best turret yang masih terlalu jauh. Tapi setidaknya mereka udah mulai mendapatkan satu turret di arah tengah. Satu turret di arah top lane. Anak tangga udah mulai terisi untuk menuju best turret yang dimiliki dari Falcons Epic Brand. Yes, dan Xianyu Gaming mereka membuktikan mental boost mereka setelah jeda tadi yang cukup singkat juga di antara game yang pertama dan sekarang mereka merubah kembali dari gameplaynya dan bahkan God Young ini tidak segan-segan bakal coba untuk tutup lagi dengan barriernya juga, tapi lihat Likan Turtle. Paus sudah mulai sakit, tapi ternyata KLVJ mencoba untuk memberikan distraction. Turtle di depan sana, Vanus satu poin. Heavy Spain-nya berhasil mendapatkan 2. Dapat para pasukan dari tim Xianyu Gaming, mereka kehilangan lagi memang flicker dan juga skill. Tapi worth it banget, karena mereka dapatkan flash vision dan bahkan bisa mendapatkan 2 poin kill bersama dengan KLTZ. Yep. Terlalu jauh untuk mendapatkan Turtle, mereka lepaskan the perfect Turtle. Apakah di tangan dari Xianyu Gaming atas timnas Bumi? Harusnya, karena hanya ada Ogwen juga di sana yang mengintip saja, tapi kayaknya Ogwen bakal dimakan juga sih ini pelan-pelan. Dan the best thing yang memang bisa dilakukan sama Falcons Epic Brand adalah bawah dari split push yang bisa dimanfaatkan oleh Super Marco, walaupun langsung di mirror. Inner turret di arah top juga udah berhasil dihancurkan oleh Long. Falcons Epic Brand. Ingat, ini ada sebuah deja vu yang aku lihat. Kalau misalnya kita berada di MPLPH, kalau misalnya ada yang ingat ketika dari Falcons Epic Brand mereka berhasil memenangkan atas Aras GPH. Dan dia melaju ke final, tapi tiba-tiba dihancurkan oleh Liquid Echo. Mereka harus reset sih atas kemenangan mereka miliki. Tapi lihat tangan dari Blast dan Super Marco berhasil mendistract permasukan dari tim Xianyu Gaming. Meanwhile di sana ada satu buat tembok yang tidak bisa di following up karena Ogwen terlalu sakit yang diberikan oleh para pasukan tim Xianyu Gaming. Long dengan power Moskov yang sudah kita bilang di sebelumnya. Berbedanya adalah game kali ini dari Long punya banyak banget space. Yap, dan terlihat kali ini Xianyu Gaming mereka cukup pede untuk langsung nabrak early-nya. Mereka dapetin power snowball-nya, mereka gak mau ditekan seperti game yang pertama. Dan Super Marco walaupun memang dirinya belum tersentuh sama sekali, tapi memang belum join fight juga sejauh ini. Masih coba untuk memaksimalkan dari power split push-nya juga. Sedangkan kali ini Long sudah didelegasikan untuk bisa mendapatkan satu buah orange buff. Ini yang akan ngebuat Long ini akan semakin bertanggung jawab lagi nantinya untuk memegang sebagai damage dealer tumpuan bagi Xianyu Gaming. Dan bahkan efek terrifying dari Yi-Wan ini ganggu banget dari tadi. Oh lihat, di sini perannya langsung berubah. Sebelumnya kita tahu perannya ada di View. View punya mastermind, tapi di saat View udah tidak bisa terlalu menjaga positioningnya, dia tinggal fokus untuk dirinya sendiri. Dia akan buat Super Marco bebas. Dia akan buat Super Marco dengan hero Cloud-nya bisa bermain ke atas, ke bawah, ke tengah. That's why laning-nya walaupun memang kalah turret, tapi masih bisa dipegang. Yep. Itulah membuat Super Marco tadi melakukan pick terhadap Cloud. Jadi bisa kita bilang early game dari KLTZ gagal,
tapi mereka punya insurance late game, dan sedangkan di kanan insurance late game mereka ada Long. Dan jujur aja kalau ngomongin dari segi mid laner ini tidak terlalu baik karena kondisinya Super Marco akan lihat dengan Blazing Duet Purify Gaming diadu begitu saja mundur ke belakang, Spear of Distraction dihindari dan Super Marco bermain dengan sangat baik, mencoba untuk menggocek, dia tidak kabur, tapi fokusnya ke arah Long, dia bisa diberikan dendam dengan Blast-nya, hanya berhasil mendapatkan Fantasy. Meanwhile Alter di depan sana, fokus bersama dengan Fantasy, gagal memberikan Primal Lord, Fantasy yang harus ter-take down. Lihat damage dari Primal Lord yang gak maksimal, dan mereka kehilangan seorang Super Marco, 2 point kill yang sangat mahal didapatkan oleh Xianyou Gaming di saat Lord muncul. Yap, dan ternyata Super Marco udah coba untuk menghindari segitu banyaknya juga serangan yang datang ke dalam tubuhnya. Tapi pada akhirnya memang harus tumbang dan bahkan Flaptizi menjadi player selanjutnya yang memang harus tumbang juga. 3 pemain tersisa dari Falcons Epi Brand. Dan ini akan membuat cukup sulit mereka bisa melakukan kontes. Karena Lord sekarang udah mulai langsung di all in terhadap Long juga, yang udah memiliki attack speed yang cukup tinggi. Tapi nggak masalah selama mereka punya Lodi, mereka punya high ground defender. Tapi di depan sana informasi telah didapatkan oleh para pasukan dari tim Xianyou Gaming. Bahkan satu momen kill kembali didapatkan oleh seorang View. Para pasukan dari tim Xianyou Gaming mereka mendapatkan Mastermind. 16 telah dibuka, fokus ke Kouchiang. Jangan sampai dari Ogun ini malah menjadikan distraction dan mereka berhasil mendapatkan Long loh. Kalau mereka berhasil mendapatkan Long karena distraction karena Hogwarts, ini kerugian di tangan Xianyou Gaming karena Ogun cuma bisa melakukan distraction. Dan dia akan tumbang dengan sendirinya. Yap, pasrah ya, itu mau ada pasrah. Desperate juga mungkin move yang bisa dibawa sama Ogwen, cukup delaying aja. Tapi Lord sekarang udah berjalan di arah top lane. Spirit of Destruction masih belum bisa mengenai player-player dari Falcons Epi Brand. Tapi tempo yang dibawa oleh Xianyou Gaming semenjak mereka dapetin early power mereka, ini nggak diturunin sama sekali. Mereka nggak ngasih kendor Falcons Epi Brand, mereka tekan habis-habisan. Dan bahkan di menit yang ke-11 sekarang, hanya tersisa juga dari 3 base turret karena inner turret dari tengah akan segera hancur. Aku di game pertama sempat berbicara di mana adalah bisa menjadi cap terhadap Rekian. Tapi nampaknya setelah game kedua terjadi, aku langsung bisa bukan simpulkan ya. Aku pindah pemikiranku dari Rekian cap menjadi downloading game. Oke, downloading game. Cek ombak dulu ya. Ya itu sama kayak kalau misalnya kalian sadar Lil Gun itu di End series. IHC ya jadi. Iya. Mongolian downloader. Iya, itu dia. Jadi bisa kita bilang, kenapa aku bisa bilang ganti terhadap Region Cap dan juga ke downloading game? Karena di game kedua, kalau bisa kita ngomongin Region Cap, nggak akan ada momen yang sampai snowballing sejauh ini untuk Xianyou Gaming. Bahkan sampai dia mendapatkan turret dari bottom lane. Ini ganti posisi ya. Ini yang terjadi juga, satu base turret hancur dan nantinya Lord kedua yang akan menjadi jawaban untuk bagaimana naik ke arah high ground yang dimiliki oleh lawannya. Tapi sekarang Gotyang ini benar-benar ganggu banget juga sih. Dia selalu memberikan zoning out terhadap pemain-pemain dari Falcons Epi Brand. Oke, Nominal Blast telah dikeluarkan. Gak berhasil mendapatkan siapapun. Jawaban dari tim Falcons Epi Brand, mereka masih banyak banget winning condition yang bisa didapatkan. Tapi lihat di belakang sana, fokus menuju ke belakang. Berbagai MC dan untuk selalu low. Dan Flaptizi versus everybody. Gak bisa menanti MS-nya. Mereka tukar dengan ada set. Gak ada power of bisa blended dengan Super Marco. Berhasil dipantulkan oleh seorang Kouchiang. Nampak di depan sana kecepatan Flaptizi. 2 PS player dan KVJ. What are you doing? Masuk dalam, ingat ada power dari Dragon Pons yang bisa menyelesaikan dengan sangat cepat. Dapatkan Kouchiang di depan sana dengan sangat sigap, langsung mundur ke belakang. Kalau tidak, dia akan juga dimakan oleh seorang Super Marco. Dan ini dia yang membuat para pasukan dari tim Xianyou Gaming, mereka udah mulai terkena snowball. Mereka terlalu ambisi untuk menyelesaikan game dan mereka termakan oleh permainan Falcons Epi Brand. Iya, dan ini cukup hati-hati ya harusnya ya, karena momentum juga bisa diciptakan sama Falcons Epi Brand. Tapi masalahnya jawaban juga tadi ada di Guardian's Reflection. Bagaimana Gotyang memantulkan Blazing Duet yang dibuka oleh Super Marco. Ini kayak memang kecil tapi sangat-sangat menyebalkan. Ini juga bisa memantulkan nantinya dari dispersion rotation yang bisa dibuka sama Vio-nya itu sendiri. Dan Lord sekarang sudah muncul, tapi keadaan dari Falcons Epi Brand mereka juga udah mulai keluar dari zona pertahanan mereka. Mereka udah mulai bermain cukup jauh di arah tengah-tengah dari river. Sedangkan lane atas ini juga cukup baik untuk dikontrol oleh Falcons Epi Brand. Mereka memenangkan dari segi lane atasnya juga. Dan sekarang Lord sudah muncul dan bahkan satu Blood Wings disecure oleh Gotyang Lolita agar shieldnya ini akan semakin bertambah lagi nantinya. Dan ya agak cukup ini nggak worth it sih menurut aku ya. Tapi it's okay, no problem, itu pilihan mereka Ul. Yap.
Karena mungkin dia juga bergantung terhadap Z juga yang akan ada di lini depan ya, dan Kill VJ yang akan bermain dengan Vengeance-nya. Tapi kalau bicara tentang apa yang dibahas juga sama panelis kita ya tadi ya, ada Pak Pulung dan juga Om Awa, bahwa Falcons Epic Brand mereka cukup senang untuk bisa bermain di area Lord Dance. Tapi masalahnya dengan adanya perbedaan Lord juga yang sekarang udah memiliki damage yang lebih besar lagi, apakah ini akan bisa juga dimanfaatkan oleh Falcons Epic Brand? Karena kalau ngelihat dari CNU Gaming, mereka yang sekarang udah mulai kendor nih dari serangannya semenjak ada momentum yang bisa dipegang tadi perlahan oleh Falcons Epic Brand dengan adanya wall charge yang dibuka oleh Ogwen. Blazing Duet yang sebagai kombonya walaupun memang bisa di-reflex oleh Gatyang, tapi ini yang menjadi satu boostingan lagi. Falcons Epic Brand mereka udah mulai keluar dari zona pertahanan mereka. Dan mereka mencoba untuk menangkap Ogwan. Berhasil mereka mencoba kembali melakukan secure terhadap Lord. Dan ketika mereka secure karena Lord, mereka trigger terhadap KLTZ, mereka trigger terhadap Ogwan. Tapi ternyata poin killnya terlalu banyak yang didapatkan oleh tim Shadow Gaming. Dari mulai Retribution, dari mulai view dengan teleportation, dengan Ogwan tumbang, itu terlalu banyak yang didapatkan keuntungan poin yang dapat oleh Xiaomi Gaming. Alright, dan bahkan sepertinya tidak akan ada kontes yang terjadi untuk Falcons Epic Brand juga. Semenjak dari Ogwen yang memang harus tumbang, dan CNU Gaming mereka perfect secara objektif dari Turtle dan juga Lord-nya. Tidak ada kontes yang cukup berarti bisa dilakukan oleh Falcons Epic Brand, dan split push power yang dimiliki oleh Cloud bergerak ke arah atas, dan perlahan juga ini bisa ditutup karena kita tahu bagaimana Long bisa dikirim untuk bisa menjawab adanya split push yang bisa dilakukan oleh Super Marco dengan adanya juga Spear of Destruction yang dimana dia bisa join fight dengan cukup cepat dan secara instan pastinya. Dan Lord sekarang udah jalan di arah bawah nih, udah mulai masuk ke area high ground dari Falcons Epic Brand. Oke, Falcons Epic Brand, satu jawaban mereka adalah View. Mereka harus coba menutup gimana caranya View tidak terkena damage sama sekali. View juga nggak boleh terlalu depan. Fokus ke Lordnya adalah sebuah pilihan utama. Dan ingat, ini adalah sebuah tantangan untuk View. Kenapa? Karena Moskov dengan piercing strike-nya itu bisa ke arah belakang. Dan lihat damage yang telah diberikan ke arah belakang terlalu sakit. Dan satu jawaban yang sangat tepat dan sudah didapatkan oleh View adalah dia tidak berdiri garis lurus dengan teman-temannya. Oke. Tapi Super Wave Minion masih coba untuk dimanfaatkan juga dan dikawal untuk menghancurkan base turret. Itu dia. Watchers telah dikuatkan bahkan damage yang terlalu besar bersama dengan Blazing Duet from Super Marco. Sekarang Ion berhasil mendapatkan satu point kill. Super Marco still survive. Tapi nampaknya di sana para pasukan dari tim Shady Gaming mereka berhasil mendapatkan Fantasy. Meanwhile dari Fantasy kali ini masih selamat. Dan bahkan KLTZ lah yang hampir mendapatkan satu point kill. Dan what are you doing, Kyle? KLTZ lebih fokus menuju ke dalam KVJ dan bahkan membuat dirinya ter-takedown. Nafsu membunuhmu, KLTZ. Yes, dan Falcons Epic Brand mereka fokus untuk meng-defense tadinya base turret di tengah dan atas. Dan mereka lupa bahwa di arah bawah Super Wave Minion masih terus berjalan sehingga base mereka sudah tercicil perlahan-lahan. Dan CNU Gaming dengan walaupun sebetulnya kalau bicara tentang dari segi gold gap ini nggak terlalu jauh, 4.000 dengan keunggulan yang dipegang oleh CNU Gaming kali ini. Tapi Watchers Berhasil menutup para pasukan CNU Gaming dengan Blazing Duet from Super Marco kembali membalikan keadaan mereka. Dapatkan Long tertangkap, tidak ada immortality, hilang begitu saja bersama dengan Super Marco kah? Tapi nampaknya Super Marco kali ini masih bisa selamat dengan immortality yang dimiliki dan membalikan keadaan hingga hilang. Apakah Epic Comic is real? Oh no, ini adalah sebuah kedisiplinan Falcons Epic Brand defensif mereka yang cukup sulit untuk bisa ditembus dan bermain cukup sabar. Ini bisa menjadi jawaban mereka untuk bisa melakukan comeback semenjak Longnya memang tumbang, immortalnya pecah, Kill VJ durable-nya juga dirinya, dan bahkan dia punya juga dari segi crowd controlling. Tapi 1 versus 4 bukan hal yang baik, dan akhirnya 3 pemain dari CNU Gaming yang hilang menjadi titik balik bagi Falcons Epic Brand. Mereka bisa menghancurkan juga akhirnya turret-turret yang berdiri dari CNU Gaming dan menjadi momen comeback kah? Karena invasi ke arah jungle pun ini benar-benar udah mulai dilakukan pula oleh Falcons Epic Brand semenjak dari momen tersebut. Dan Lord sesaat lagi akan segera muncul. Dan tampaknya kali ini CNU Gaming harus merelakan Lordnya kah atau mereka akan paksa untuk bisa melakukan kontes. Karena kalau ngelihat dari segi crowd controlling, ini juga mereka punya power dari Akai, dari Lolita. Dan sepertinya CNU Gaming tidak akan tinggal diam. Tapi satu sih jawabannya, View nggak boleh kelihatan, udah that's it. View aja. Kenapa aku bilang View? Karena dari tim CNU Gaming mereka ingin bermain dengan front to back. Sedangkan di depan sana lihat, dia bawa Super Marco untuk clear minion terlebih dahulu. Super Marco-nya show dikiranya mereka akan 4 lawan 5, tapi ternyata mereka salah karena Super Marco kembali lagi ke arah mid lane untuk melakukan clear minion. Sedangkan di depan sana lihat View-nya membatasi ruang gerak CNU Gaming.
Super Marco nggak boleh tertangkap. Di depan sana Flat di sini jadi pilihan utama, udah mulai terperangkap. Dan Winter Trunkian udah tidak ada, langsung ada hand speed. Berhasil menangkap Ogwen. Tapi nampaknya Ogwen di sana harus merelakan immortality mereka ada Flat dengan Primal War. Menuju ke restoran Long, one man situation. Serang KVG, Long versus Ogwen. Long? Dan nampaknya Phil hampir saja menjadi korban blasting Grand from Super Marco. Berhasil menyelamatkan view atas kaki yang dilakukan oleh para pasukan Shenyu Gaming. 3 ter-takedown. Fokus ke arah bottom lane, mencari di mana Yoin, dan Yoin berhasil pulang. Yap, masih berhasil pulang. Dan sepertinya kali ini Lord yang akan menjadi pilihan harusnya untuk Falcons AP brand. Tapi tidak akan secepat itu karena akan muncul juga purple buff dan orange buffnya. Tapi mereka akan coba untuk split push kah? Tapi hati-hati, arah bawah. Super wave minion sudah mulai bertumpuk. Oke, final slash menuju ke arah Ogwen nampaknya agak sedikit salah. Karena para pasukan dari Shenyu Gaming mereka mencoba untuk melakukan defense kembali Super Marco. Dengan saat ini memberikan DPS yang tidak bisa dihantam. Tepakan ini bencana. What the epic comeback from Falcons AP brand. Berhasil mendapatkan wipeout. Ini dia epic comeback yang terjadi. Falcons AP brand take the game. Awal bukanlah akhir Xian Yu Gaming. Walaupun